Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfitri, NIM 23011120024 dari kelas Biologi 2, 23072. Sini saya akan mempresentasikan mengenai fitohormon, yaitu sebagai tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Baik, sebelum melanjutkan ke definisi, seperti yang sudah kita ketahui, dalam kehidupan tumbuhan dan menurut studi fisiologi tumbuhan, kita mengenal bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu tidak berlangsung secara acak, melainkan dikendalikan oleh berbagai sinyal internal yang terkoordinasi dengan respons terhadap lingkungan eksternal seperti suhu, cahaya, air, kelembapan tanah, dan sebagainya. Salah satu sinyal internal yang sangat mengatur dalam proses kehidupan tumbuhan yaitu disebut sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Nah, fitohormon inilah yang berperan sebagai molekul sinyal yang mengatur proses biologis utama seperti pembelahan dan pemanjangan sel, pembentukan akar dan tunas, diferensiasi jaringan, pematangan organ, dan mekanisme-mekanisme lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan suatu tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di sini berbeda dari hormon pada hewan yang umumnya hanya dapat diekskresikan oleh kelenjar khusus pada tubuhnya, fitohormon dapat disintesis oleh hampir semua bagian dari tanaman dan dalam hal itu dapat bekerja baik secara lokal maupun sistemik pada tanaman tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari fitohormon sendiri dan apa saja sih macam-macam dari fitohormon itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan, bagaimana mekanisme kerja dari fitohormon tersebut, dan biasanya di mana dapat diakumulasikan atau di bagian tumbuhan di mana hormon tersebut dapat diakumulasi. Baik. Definisi dari fitohormon. Apa itu fitohormon? Hormon tumbuhan atau dikenal juga dengan fitohormon ialah sekumpulan senyawa organik yang mana bukan suatu hara atau nutrien, baik yang dapat berbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia atau buatan dalam kadar sangat kecil yang mungkin tidak hanya sampai 1 mikromol per liter atau di bawah 1 milimol per liter, di mana hormon ini dapat mendorong, menghambat, ataupun mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis suatu tumbuhan. Hormon pada tumbuhan pada umumnya beda dari hormon hewan sendiri. Hormon tumbuhan dapat bersifat endogen serta eksogen, yaitu bersifat endogen karena dapat dihasilkan sendiri oleh individu dari tumbuhan tersebut dan dapat bersifat eksogen karena dapat juga diberikan dari luar sistem individu, yaitu dari buatan manusia atau dari zat-zat kimia lainnya. Nah, secara fisiologis, fitohormon ini nantinya yang akan menyampaikan pesan antar sel yang dimana diperlukan untuk mengendalikan berbagai fase siklus hidup tumbuhan dari berbagai fase seperti pertumbuhan, pembuahan, perkecambahan, dan perakaran. Hal ini sebagai respons terhadap perubahan lingkungan di luar sel, yaitu lingkungan eksternal seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu seperti suhu, cahaya, dan sebagainya. Nah, hormon ini sendiri nantinya akan merangsang pembentukannya, yaitu melalui sinyal berupa aktivitas senyawa-senyawa reseptor, yang dimana akan adanya kehadiran dari reseptor inilah yang akan mendorong reaksi untuk terbentuknya suatu hormon. Nah, di sini berdasarkan fungsi hormon pada tumbuhan, hormon sendiri memiliki beberapa macam, yaitu menjadi 2 jenis. Jenis pertama yaitu hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan dari tanaman,
yaitu seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan gas etilen. Dan adapun hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan seperti hormon asam absisat atau ABA. Yang pertama yaitu hormon auksin. Hormon auksin ialah hormon yang menstimulasi atau menghambat pembelahan sel dan pemanjangan bergantung pada jaringan target pada tumbuhan. Konsentrasi hormon auksin ini umumnya lebih banyak terdapat pada daerah yang tidak terkena cahaya, yaitu bagi tanaman atau batang yang tidak terkena cahaya, nantinya akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan bagian lain yang terkena cahaya matahari akibat adanya hormon auksin. Di sini ditandakan bahwa hormon auksin sangat berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari dalam mekanisme kerjanya. Nah, pada tumbuhan sendiri, hormon auksin dapat diakumulasi pada daerah meristematik apikal seperti ujung batang, ujung akar, kuncup bunga, terutama pada saat pembentukan bunga, serta pada embrio biji. Biasanya, hormon auksin yang terdapat pada tumbuhan ialah asam indolea asetat atau indolea acetic acid atau IAA. Hormon ini nantinya akan ditransport atau berpindah menuruni batang dari bagian atas tunas menuju ke bagian target untuk pertumbuhan dengan kecepatan 10 mm per jam. Cepat untuk difusi namun lebih lambat untuk translokasi dalam floem. Auksin sendiri memiliki beberapa fungsi utama pada tumbuhan, yaitu pertama, dapat merangsang pertumbuhan akar dan mempertahankan sifat geotropisme dari batang. Kedua, merangsang pertumbuhan akar lateral dari serabut akar sehingga meningkatkan penyerapan air dan mineral. Ketiga, dapat merangsang pembelahan sel kambium vaskuler. Dan keempat, dapat berpengaruh pada pemanjangan sel, pembelahan sel, dan diferensiasi sel. Nah, hormon auksin ini sendiri nantinya akan berfungsi dalam merangsang pemanjangan sel-sel dalam tunas muda yang sedang berkembang, yaitu dengan sintesis yang terjadi di meristem apikal suatu tunas, di mana hormon ini nantinya merangsang pemanjangan sel saat bergerak dari bagian apikal menuju ke tempat terjadinya pemanjangan sel. Auksin sendiri akan mulai merangsang pertumbuhan pada sel hanya jika setelah sampai pada sel target. Umumnya, auksin yang dapat memberikan pengaruh pada bagian tumbuhan itu pada interval konsentrasi 10⁻⁸ m sampai 10⁻³ m saja. Karena konsentrasi auksin yang lebih tinggi hanya akan menjadi penghambat dalam proses pemanjangan sel dan bisa berpengaruh negatif pada pertumbuhan sel dari tanaman. Hal ini dikarenakan hormon auksin memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa-senyawa inhibitor bawaan yaitu seperti etilen atau senyawa-senyawa penghambat seperti etilen melalui serangkaian reaksi. Sementara etilen sendiri merupakan senyawa yang bekerja untuk menghambat pemanjangan sel sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan tidak berjalan sempurna. Adapun mekanisme kerja dari hormon auksin yaitu dalam merangsang pemanjangan sel dan pembelahan kambium vaskuler. Pertama-tama, auksin disintesis dari meristem apikal, daun, dan pucuk, lalu akan diangkut secara polar melalui transporter PIN, kemudian terakumulasi di dinding sel target untuk pemanjangan atau elongasi kambium. Kemudian akan terjadi aktivasi reseptor TIR1 yang melakukan degradasi protein. Kemudian akan terjadi aktivasi faktor transkripsi ARF, ekspresi gen dinding sel ekspansin, lalu asidifikasi dinding sel menyebabkan pelonggaran dinding dan pemanjangan sel. Kemudian, aktivasi pembelahan sel kambium vaskuler yang menyebabkan pertumbuhan sekunder.
Auksin nantinya akan disintesis terutama pada jaringan muda yang aktif membelah seperti meristem apikal, tunas, dan daun muda melalui jalur biosintetik dari triptofan atau TRP dengan intermediat utama berupa indole 3 pyruvic acid atau IPA yang merupakan lalu auksin sendiri akan diangkut secara polar dari atas ke bawah atau secara basipetal melalui transporter PIN atau efflux carrier dan AUX1 atau influx carrier dan membentuk gradien konsentrasi yang menentukan arah pertumbuhan dan pola diferensiasi jaringan. Selanjutnya, IAA atau hormon auksin akan memasuki sel target dan berikatan dengan reseptor kompleks seperti TIR1 atau AFB, di mana dalam SCF ubiquitin ligase kompleks. Kompleks ini nantinya akan mengenali dan mendegradasi protein represor si AUX atau IAA tadi melalui proteasom. Dengan degradasinya hormon auksin, maka faktor transkripsi ARF atau auksin response factor dapat mengaktifkan gen-gen target seperti gen ekspansin, di mana gen ekspansin ini nantinya akan mendorong terjadinya pemanjangan atau elongasi, dan adapun H+ ATPase yang penting dalam melonggarkan dinding sel dan menurunkan pH apoplas atau acid growth hypothesis. Penurunan pH ini nantinya yang akan memicu pengaktifan enzim pelunak dinding sel, yang dimana nantinya memungkinkan sel tumbuh dan memanjang. Selain itu, pada kambium vaskuler, auksin juga dapat merangsang pembelahan sel melalui regulasi siklin dan CDK, serta bekerja sinergis dengan giberelin dan sitokinin untuk pertumbuhan sekunder batang. Dapat diperhatikan pada gambar mengenai respons cahaya terhadap hormon auksin. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri terlihat pertumbuhan dan pemberian auksin yang seimbang, yaitu dengan adanya pencahayaan dari kedua tumbuhan dari semua arah, di mana tidak terdapat sisi gelap, di mana jadi membuat si hormon auksin tadi seimbang dan juga pemanjangan menjadi seimbang dan tunas dapat tumbuh dengan lurus. Sedangkan pada gambar berikutnya yaitu hanya pada satu arah, maka auksin akan bergerak ke sisi gelap dan melakukan pemanjangan sel yang lebih banyak. Hal ini ketika suatu tanaman terkena cahaya matahari yang datang dari satu arah, misalnya sinar matahari pagi dari timur, sel tanaman akan merespons perbedaan intensitas cahaya ini pada sisi yang terkena dan sisi yang tidak terkena. Maka auksin atau hormon tumbuhan yang diproduksi, terutama di ujung pucuk atau koleoptil atau meristem apikal, akan mendeteksi adanya perbedaan. Kemudian akan terjadi beberapa tahapan mekanisme, yaitu pertama pada persepsi cahaya, ujung tanaman akan yang mengandung fotoreseptor seperti fototropin yang dapat mendeteksi arah datangnya cahaya biru dari matahari. Ketika cahaya hanya mengenai satu sisi tanaman, maka reseptor cahaya ini akan menginisiasi sinyal untuk mendistribusikan auksin tadi secara asimetris. Kemudian, terjadi redistribusi auksin. Akibat pengaruh sinyal dari fotoreseptor tadi, hormon auksin akan berpindah dari sisi yang terkena cahaya menuju sisi yang teduh. Hal ini terjadi melalui proses transport aktif yang melibatkan protein pengangkut auksin seperti PIN proteins dan AUX1. Lalu terjadilah pemanjangan sel secara asimetris. Di sisi yang teduh, konsentrasi auksin akan menjadi lebih tinggi. Auksin di sini akan merangsang pemanjangan sel melalui mekanisme berupa yaitu mengaktifkan pompa proton H+ ATPase di membran plasma, kemudian akan meningkatkan keasaman dinding sel atau acid growth hypothesis, lalu mengaktifkan enzim ekspansin yang mana melonggarkan dinding sel dan memungkinkan air masuk ke dalam sel sehingga sel akan memanjang. Kemudian terjadilah pertumbuhan yang membelok.
Dikarenakan hanya sisi-sisi teduh yang sel-selnya mengalami pemanjangan, sedangkan sisi terang tidak, maka hasil akhirnya ialah batang atau pucuk tanaman membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Hal ini juga dapat disebut sebagai suatu gerak dari tumbuhan yang disebut juga sebagai fototropisme atau gerak yang melibatkan cahaya. Fototropisme sendiri memungkinkan daun tanaman untuk mendapatkan paparan cahaya maksimum untuk mengoptimalkan proses fotosintesis yang dimana sangat krusial untuk pertumbuhan dan produksi energi kimia dari tanaman tersebut. Baik, selanjutnya adalah hormon giberelin. Giberelin sendiri merupakan kelompok hormon yang terdiri lebih dari 100 bentuk atau 100 gugus yang berbeda, di mana yang paling aktif secara fisiologis adalah GA1 dan GA3. Hormon giberelin sendiri berfungsi dalam merangsang pemanjangan batang melalui stimulasi pembelahan dan pemanjangan sel, pemecahan dormansi biji, dan percepatan pembungaan pada beberapa spesies. Hormon ini pertama kali ditemukan oleh P. Kurosawa pada tahun 1926 di Jepang, terutama pada tumbuhan jamur Gibberella fujikuroi. Giberelin sendiri diproduksi oleh tumbuhan, tepatnya diakumulasi pada meristem tunas apikal, akar, daun muda, dan embrio. Selain itu, giberelin juga dapat merangsang sintesis enzim seperti amilase dalam biji yang sedang berkecambah, di mana diperlukan untuk menghidrolisis cadangan makanan biji. Dan dalam pertanian, biasanya giberelin digunakan untuk meningkatkan ukuran buah tanpa biji atau paternokarpi dan mempercepat pembungaan pada tanaman tertentu. Nah, secara umum fungsi hormon giberelin dapat dilihat pada slide berikut, yaitu dapat merangsang pembentukan enzim amilase saat perkecambahan, dapat menyebabkan pertumbuhan raksasa pada tanaman kerdil, menyebabkan tanaman berhubungan sebelum waktunya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian memicu pembentukan kambium pada tanaman dikotil, mematahkan atau memecahkan dormansi buah dan biji, serta merangsang pemanjangan batang dan internodus. Nah, giberelin ini sangat berperan penting terutama dalam mengaktifasikan enzim amilase yang mana berguna dalam proses pemecahan dormansi, di mana itu membutuhkan energi yang diperlukan embrio pada masa perkecambahan melalui proses enzimatis. Nah, proses ini di mana giberelin akan ditransfer ke aleuron untuk menstimulasi terbentuknya enzim amilase dan enzim hidrolitik. Enzim ini nantinya akan disekresikan ke endosperm untuk proses pemecahan pati menjadi gula. Adapun giberelin ini juga dapat menyebabkan kulit dari suatu benih menjadi lebih permeabel terhadap air dan udara, yang dimana akibatnya potensi air dari suatu sel menjadi turun, kemudian air masuk ke sel dan akhirnya sel mengalami pemanjangan. Selain itu, giberelin juga dapat membantu aktivasi dari enzim amilase tadi melalui protease, terutama melalui de novo sintesis. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya DNA baru yang nantinya menghasilkan RNA. Berikutnya ada mekanisme dari kerja giberelin. Nah, mekanisme kerja giberelin dalam pembanjangan batang dan perkecambahan biji dapat dilihat pada slide berikut. Giberelin biasanya diproduksi terutama di biji, daun muda, dan jaringan meristematik melalui jalur terpenoid dari prekursor granil pirofosfat atau GGPP. GA aktif seperti GA1 dan GA3 berperan penting dalam pemanjangan batang, pembungaan, pemecahan dormansi biji, dan lain-lain. GA sendiri bekerja melalui jalur degradasi protein represor atau DELLA. Ketika GA hadir, ia akan berikatan dengan reseptor GID1 atau Gibberellin insensitive dwarf, yang dimana akan membentuk kompleks GA GID1 yang mengenali dan menargetkan DELLA untuk degradasi melalui SCFE3, ubiquitin ligase, dan proteasom.
Dengan delatadidegrasi, faktor transkripsi seperti PIFS atau Phytochrome Interacting Factors menjadi aktif, di mana akan menginduksi ekspresi gen-gen pertumbuhan termasuk ekspansin, ekstensin, dan enzim metabolik. Nah, pada biji yang berkejambah, GA akan disekresikan dari embrio menuju lapisan aileron, yang dimana memicu ekspresi alfa amilase dan enzim hidrolitik lainnya. Enzim ini akan nantinya mencerna cadangan pati dalam endosperma menjadi gula sederhana yang dimana mendukung pertumbuhan embrio, yang dimana GA juga nantinya akan berinteraksi antagonis dengan asam absisat atau ABA dalam regulasi dormansi, dan GA memecah dormansi sementara ABA akan mempertahankannya. Hormon berikutnya yaitu sitokinin. Sitokinin ialah hormon yang berperan dalam pembelahan sel dan pertumbuhan jaringan, serta dapat mengatur diferensiasi sel dalam kombinasi dengan hormon auksin. Hormon ini sendiri ditemukan pertama kali melalui dalam ekstrak kelapa dan kemudian diidentifikasi dalam bentuk sintetis seperti kinetin. Sitokinin ini biasanya diakumulasi pada akar, kemudian nantinya akan ditransportasi ke bagian atas tanaman atau meristem. Selain itu, akumulasi sitokinin juga terdapat pada daun muda dan biji yang sedang berkecambah. Fungsi lain dari sitokinin ialah memperlambat proses penuaan atau antisenesin dengan cara mempertahankan sinesis protein dan klorofil. Dalam kultur jaringan, rasio auksin dan sitokinin menentukan apakah jaringan akan membentuk akar lebih banyak dengan auksin atau tunas, yaitu dengan lebih banyak sitokinin. Sitokinin juga berperan dalam pembentukan organ tanaman dan perencanaan pola pertumbuhan atau organogenesis, yang dimana hormon sitokinin tumbuhan terbentuk di akar dan masuk ke tunas melalui xilem. Di sana, hormon tersebut menginduksi pembelahan sel di meristem apikal dan melepaskan tunas lateral dari dominasi apikal yang menghentikan pembelahan normal daun. Kelompok hormon ini biasanya merangsang pembelahan sel pada tumbuhan. Sitokinin sendiri merupakan hormon turunan adenin yang mana dapat disintesis dari akar dan jaringan muda. Kemudian nantinya dapat diangkut melalui xilem menuju daun dan meristem apikal, di mana kadar tertinggi tercatat sebelum daun melalui fase sinensis. Fungsi utama dari hormon ini ialah menghambat penuaan pada tanaman, di mana hormon sitokinin yang terakumulasi dalam ruang apoplas daun akan diikat oleh reseptor histidin kinase, yang dimana memicu autofosforilasi dan transfer gugus fosfat ke protein AHP, lalu ke regulator tipe B di nukleus. Sitokinin yang sudah terfosforilasi selanjutnya akan meningkatkan transkripsi gen-gen antisenesens, antara lain gen subunit Rubisco atau RBCS, gen biosintesis klorofil, CHL, dan LHC. Kemudian nantinya akan menekan ekspresi gen senescence associated atau SAGS yang mengkode enzim degradasi protein, serta RNA. Secara simultan, sitokinin nantinya akan menurunkan ekspresi gen kunci biosintesis dan enzim ACC sintase atau oksidase untuk menghambat akumulasi ABA dan etilen sehingga sinyal penuaan nantinya dapat tertekan. Adapun mekanisme dari kerja sitokinin dalam merangsang pembelahan sel dan memperlambat penuaan atau antisenesin, yaitu dapat dilihat seperti pada slide berikut. Sitokinin yang disintesis terutama di akar melalui jalur isoprenoid dari prekursor dimetilatil pirofosfat atau DMAPP dan diangkut ke organ atas melalui xilem. Dalam sel target, sitokinin ini akan diikat oleh reseptor sensor membran, yaitu histidin kinase, yang bekerja melalui sistem transduksi sinyal dua komponen, yang dimana fosforilasi dari AHK akan diteruskan ke protein histidin fosfotransfer, lalu ke regulator respon ARR, baik ARRA negatif maupun ARRB positif.
Sitokinin sendiri nantinya akan menginduksi ekspresi siklin D dan kinase CDK yang mendorong masuknya sel ke fase S dan M melalui, yaitu terutama dalam siklus L. Dalam menghambat penuaan, sitokinin mempertahankan ekspresi gen fotosintesis seperti Rubisco, LHCb, dan menghambat ekspresi gen senescence associated atau SAGS dan menekan kerja ABA, asam absisat, dan etilen. Sitokinin juga meningkatkan produksi klorofil dan enzim fotosintetik yang memperlambat degradasi protein sehingga daun menjadi tetap hijau dan aktif dalam metabolisme lebih lama. Dalam embriogenesis dan kultur jaringan, rasio tinggi sitokinin terhadap auksin dapat memicu pembentukan tunas, dan sebaliknya jika rasio tinggi auksin dapat memicu akar. Contoh hasil mekanisme dapat dilihat dari gambar sebagai berikut, di mana klorofil atau zat hijau daun tetap tertahan atau jadinya penuaan dapat diperlambat atau tertekan. Selanjutnya ada gas etilen. Etilen merupakan satu-satunya hormon tumbuhan dalam bentuk gas. Umumnya, gas ini diproduksi oleh hampir semua bagian dari tanaman sendiri, terutama pada saat mengalami stres, duka, atau dalam fase pematangan buah atau perkecambahan. Adapun etilen dapat memegang peran utama dalam proses pematangan buah, pelunakan dinding sel, dan perubahan warna buah. Selain itu, etilen juga dapat memicu proses absisi atau runtuhnya daun, bunga, atau buah, serta membantu tanaman merespons akan tekanan mekanik dan patogen. Produksi etilen sendiri akan meningkat saat kondisi lingkungan tidak mendukung, misalnya saat tanaman terkena stres salinitas atau kelebihan air. Hormon ini juga dapat menghambat pemanjangan batang yang dimana menyebabkan perubahan bentuk tanaman seperti pemendekan dan pembesaran batang. Secara biologis, etilen mengatur pematangan buah dengan menginduksi ekspresi enzim yang memecah dinding sel seperti poligalactronase dan merombak komponen pigmen sehingga menyebabkan perubahan warna. Contohnya tomat yang berubah dari hijau menjadi warna merah. Adapun fungsi-fungsi utama dari gas etilen yaitu untuk membantu memecahkan dormansi pada tanaman, mendukung pematangan buah, mendukung terjadinya absisi atau pelapukan pada daun, mendukung proses pembungaan, menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies dan dapat menstimulasi pemanjangan batang, lalu menstimulasi perkecambahan dan mendukung terbentuknya bulu-bulu akar. Adapun gas etilen yang berperan dalam proses pelapukan atau protokan daun atau kita sebut juga dengan absisi pada tanaman dapat melalui mekanisme sebagai berikut. Mekanisme penuaan dan absisi pada daun dapat terjadi dalam 3 fase, yakni fase pertama leaf maintenance phase, kedua shedding induction phase, dan yang ketiga shedding phase. Itu leaf maintenance phase adalah fase di mana daun yang aktif tumbuh menghasilkan auksin, kemudian nantinya ditransfer ke batang sehingga zona absisi tetap dipertahankan dalam keadaan tidak aktif. Shedding induction phase adalah fase di mana terjadi perubahan keseimbangan hormonal pada daun sehingga sensitivitas sel target juga meningkat. Pada fase ini terjadi reduksi transport auksin yang dimana menyebabkan dan meningkatkan produksi etilen. Sementara shedding phase adalah fase di mana enzim selulase dan pektinase nantinya disintesis oleh tanaman. Kedua enzim inilah yang nantinya akan memutus hubungan antara sel-sel di zona absisi dengan cara menghidrolisis dinding sel. Faktor menarik lain dapat mempengaruhi mekanisme kerja ini yaitu seperti angin ataupun gravitasi juga dapat menjadi pendorong terjadinya absisi itu sendiri pada tanaman. Contoh perlakuan absisi pada tanaman dengan gas etilen dapat dilihat melalui gambar berikut. Adapun mekanisme kerja dari gas etilen sendiri, terutama dalam merangsang absisi dan pematangan buah, yaitu di mana etilen akan berikatan dengan reseptor etilen seperti TR1 atau RS2 di membran IR
yang dalam keadaan tanpa mengaktifkan CTR1 kinase sebagai represor jalur sinyal. Nah, ketika etilen hadir, ia akan menonaktifkan CTR1 sehingga EIN2 tidak lagi disfosforilasi dan teraktivasi. Biasanya etilen ini akan disintesis dari metionin melalui jalur SAM atau S-adenosilmetionin menuju ACC atau 1-aminosiklopropan 1-karboksilat menuju ke etilen, lalu dapat terbentuklah etilen dengan enzim utama yaitu ACC sintase atau ACS dan ACC oksidase atau ACO. Produksinya dapat meningkat dalam kondisi stres, secara mekanis atau infeksi, penuaan atau selama pematangan buah. Nah, kembali lagi dari mekanisme tadi, yaitu di mana etilen berikatan dengan reseptor etilen seperti ETR1 atau ERS1 di membran IR dalam keadaan CTR kinase tidak aktif sebagai represor jalur sinyal. Ketika etilen hadir, ia baru akan menonaktifkan CTR1 hingga EIN2 tidak lagi difosforilasi dan teraktivasi. Fragmen C-terminal EIN2 nantinya berpindah ke nukleus dan menstabilkan faktor transkripsi EIN3 atau EIL1 yang dimana akan mengaktifkan gen-gen IRF atau ethylene response factor. Pada masa absisi, EIN3 atau EIL1 akan menginduksi ekspresi enzim pelunak dinding seperti selulase, poligalakturonase, dan pektin metilesterase di zona absisi yang dimana menyebabkan pemisahan sel, dimana proses ini akan dikontrol secara spasial dan hormonal dengan penurunan auksin di zona absisi, dimana akan meningkatkan sensitivitas tumbuhan terhadap gas etilen. Nah, sedangkan pada saat pematangan buah, etilen ini akan mengaktifkan enzim yang mengubah tekstur, warna, aroma, dan rasa seperti pektinase, klorofilase, dan sintase aroma. Adapun hormon berikutnya yaitu yang berbeda dari hormon-hormon yang sebelumnya, di mana hormon ini bukannya memicu pertumbuhan, malahan akan dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Hormon ini ialah asam absisat atau dikenal dengan ABA. Asam absisat merupakan hormon tumbuhan yang berperan penting dalam respons terhadap kondisi lingkungan yang merugikan seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim. ABA sendiri dikenal sebagai hormon penghambat atau inhibitor karena cenderung menekan pertumbuhan aktif dan merangsang dormansi baik pada biji maupun tunas. Hormon ini sendiri bekerja berlawanan dengan hormon lainnya, yaitu seperti auksin dan giberelin, dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Hormon ABA sendiri dapat diakumulasi pada daun, batang, akar, dan buah dan biji. Fungsi utama dari hormon ini ialah menghambat pertumbuhan, mendorong penutupan stomata selama stres kekeringan, mendorong dormansi biji dan menghambat germinasi dini, mendorong senescensia daun seperti etilen tadi, dan serta mendorong toleransi desikasi. ABA sendiri tidak hanya menginduksi dormansi pada biji, tunas, dan lapisan kambium, tapi juga dapat bekerja sebagai sejenis hormon cekaman stres. Apabila asam absisat terdapat dalam konsentrasi tinggi, sisa-sisa daun terluar diubah menjadi sisik pelindung, di mana akan terjadi peningkatan sintesis resin yang kedap air, di mana dan stomata akan menutup sebagai persiapan menghadapi kondisi kekeringan. Fungsi-fungsi utama dari asam absisat yaitu sebagai berikut: menghambat perkecambahan biji, mempengaruhi pembungaan tanaman, memperpanjang masa dormansi umbi-umbian dan tanaman lainnya, dan dapat pula mempengaruhi pucuk tumbuhan atau meristem apikal dalam melakukan dormansi. Fungsi lain dari ABA ialah dapat membantu tumbuhan mengatasi dan bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan atau masa dormansi.
Dalam keadaan dorman, tumbuhan akan terlihat seperti mati. Tapi setelah kondisi lingkungan menguntungkan, ia akan tumbuh lagi dan muncul tunas-tunas baru. Contohnya seperti pada pohon jati yang beranggas pada musim kemarau. Seperti yang dijelaskan tadi, adapun bagaimana mekanisme asam absisat, yaitu terutama fisiologi pada fungsinya, seperti fungsinya dalam penutupan stomata pada saat kekeringan. Biosintesis dimulai dari prekursor karotenoid yang diubah menjadi santosin lalu menjadi ABA dan melalui serangkaian enzim. Setelah terbentuk, asam absisat atau ABA akan diangkut melalui flum dan silam menuju sel-sel penjaga pada stomata. Di permukaan membran plasma sel penjaga, ABA akan diikat oleh kompleks reseptor sitoplasmik atau PYL atau RCAR. Pengikatan ABA sendiri akan mengaktifkan reseptor ini untuk menghambat protein fosfatase clade 2C atau PP2C, di mana akan memungkinkan protein kinase, contohnya OST1, terfosforilasi dan aktif. Nah, protein kinase ini sendiri nantinya akan memfosforilasi protein responsif cuaca dingin, yakni saluran anion membran. Aktivasi dari protein ini sendiri akan memfasilitasi keluar masuknya ion Cl- dan malat-2- dari sitoplasma ke apoplas, nantinya menurunkan potensi osmotik di dalam sel penjaga, dan secara simultan akan protein ini akan mengaktifkan protein kinase lain yang memodulasi saluran K+ seperti GORK sehingga K+ akan keluar dari sel. Penurunan konsentrasi anion K+ dalam sel penjaga ini nantinya akan menurunkan potensi air, yang dimana memicu keluarnya air secara osmotik melalui aquaporin. Kehilangan air inilah yang akan menyebabkan sel penjaga kehilangan turgor dan membran plasma mengerut, sehingga dinding sel penjaga akan berubah bentuk dari cembung menjadi cekung. Akibatnya, apertur stomata mengecil dan lubang stomata akan kelamaan menutup. Setelah kondisi stres mereda, konsentrasi dari ABA di sel penjaga akan menurun akibat terjadinya degradasi oleh ABA 8 hidroksilase dan konjugasi glukosida, dan aktivitas PP2C akan kembali mematikan protein kinase, sehingga kanal ion akan kembali berfungsi normal dan stomata dapat membuka kembali ketika keadaan lingkungan sudah membaik atau tidak lagi dalam masa kekeringan. Dengan demikian, asam absisat dapat mengordinasikan penutupan stomata melalui sintesis cepat, transportasi sistemik, persepsi reseptor, dan aktivasi dari enzim-enzim, aktivasi protein kinase, dan regulasi saluran anion dan K+, serta pengaturan turgor sel penjaga yang berujung pada penutupan stomata. Mekanisme lengkapnya dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Adapun gambar yang dapat menjelaskannya pada slide berikut. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi mengenai fitohormon atau hormon-hormon pada tumbuhan. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan di sini, dapat kita ketahui bahwa tumbuhan juga memerlukan hormon untuk membantu dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan, serta mekanisme yang ada pada tubuh tumbuhan tersebut agar berjalan secara teratur dan berjalan baik, agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa kekurangan enzim-enzim yang diperlukan dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.